Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan membaca mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Dan bagi para kanca misteri Timur Bumi yang belum menyimak video-video sebelumnya, silakan kunjungi di deskripsi ataupun di playlist, karena disarankan sekali untuk menonton video-video sebelumnya karena dibacakan secara runut para kanca. Kita akan langsung membacakan Wirid Ajaran Ilmu Ma'rifat bab 4 para kanca misteri Timur Bumi. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkasa, Sakang Pangan, Sarinane, Sawika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Wirid Ajaran Ilmu Ma'rifat bab 4. Wirid yang merupakan ajaran ilmu ma'rifat tentang hakikat hidup agar bijaksana terhadap kesempurnaan sangkan-paran dan kemuliaan keadaan jati, bersumber dari firman Allah, tempat permusyawaratan dan tempat berkumpulnya para nabi di Bukit Lawet, yakni tempat waktu Nabi Muhammad mengajari Sayyidina Ali. Oleh karena itu, semua bukit yang berdekatan dengan Bukit Lawet condong ke arahnya untuk turut mendengarkan ajaran rasa gaib. Dahulu, hal ini sangat dirahasiakan dan menjadi larangan oleh para waliullah di Pulau Jawa. Sekarang, rasa gaib hakikat hidup ini dibukakan semuanya agar menjadi bijaksana terhadap kesempurnaan pati serta kemuliaan keadaan zati dalam alam baka. Jangan sampai tersesat dalam penasaran. Keterangannya sebagai berikut para kanca. Yang pertama adalah terangnya pati, artinya yang telah menguasai wujud Allah, harap bersedia berkuasa. Yang kedua, gelapnya pati, artinya yang telah binasa hanya zat, jadi tidak mengetahui bila gerak-geriknya disertai kehendak zatullah. Yang ketiga, yang dibawa mati, artinya anugerah yang tanpa akhir, sempurna segala-galanya. Kemudian yang keempat, teman mati, artinya mendapat anugerah Allah yang sempurna pada badannya. Yang kelima, rasanya pati, artinya yang diperhatikan oleh gurunya, yaitu yang telah mengetahui rasa hidayat. Pangkal kematian itu ialah zatullah yang ada pada nikmatullah. Kemudian yang keenam, yang menemukan pati, artinya yang telah siap berkuasa, dapat tegaknya hidup. Kemudian yang tujuh, parannya pati, artinya yang telah terhisap dalam zatullah, yang telah manunggal dalam zatullah di dalam alam baka. Kemudian yang kedelapan, mengamalkan anugerah pati, artinya berada dalam kekekalan hukum zatullah, karena lenyapnya sifat makhluk yang ada hanya zat Allah. Kemudian harus tahu masalah pati yang 4 perkara seperti di bawah ini, para kanca misteri Timur Bumi.
Yang pertama, mati nafsunya, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya setiap nafs akan merasakan maut. Kemudian yang kedua, mati rohnya, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya yang hilang rasanya. Kemudian yang ketiga, mati ilmunya, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya yang mati atau yang berkurang imannya. Kemudian yang keempat, mati hatinya, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya yang mati ucapannya dengan lisan. Sesudah itu, hendaklah diketahui hal-hal yang bersifat hukmi atau hukum, dijelaskan di bawah ini. 1. Jalan untuk kesempurnaan pati. Yang kedua, kedudukan pati. Yang ketiga, bertemunya pati. Yang keempat, perkara pati. Harus diketahui arti 4 perkara tersebut agar dibukakan gaibnya Zat yang Maha Suci seperti di bawah ini. Jalan kesempurnaan pati itu adalah hidayatullah yang menunjukkan istana yang telah diatur serta hakikat hidup yang berada pada manusia. Jangan khawatir lagi, sekarang manusia, besok juga manusia, dan sudah tidak perlu pindah kedudukan. Kedudukan pati itu petunjuk Allah Ta'ala. Selamat dalam keadaan jati, artinya yang bijaksana terhadap kesempurnaan sangkan paran. Kemudian bertemunya pati itu tawakal, artinya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Adapun bertemunya pati itu irodat Allah. Perkara pati perbuatan Allah Ta'ala artinya merupakan kesempurnaan zat yang bersifat esa para kanca misteri timur bumi. Kemudian harap diketahui masalah syahadat tanpa iman, takbir tanpa tauhid, sekarat tanpa ma'rifat. Arti syahadat tanpa iman, kenyataan pada yang tunggal. Takbir tanpa tauhid, hilangnya tanggal serta tenggelam dalam zatullah. Itulah yang nyata manunggal, atau perbuatan Allah yang kembali menjadi manunggal. Demikian itu bagi yang telah tenggelam dalam sifatullah, artinya sempurna suksmanya. Sedangkan sifat dan perilaku roh keluar dari badan, mula-mula dari telapak kaki bacaannya la syukri ilallah, maka keluar lagi roh berhenti di lutut. Bacaannya ilallah, maka keluar lagi roh berhenti di pusar. Bacaannya la maujudun illallah, la maujudun illallah, maka keluar lagi roh berhenti di hati. Bacaannya yahu illallah, maka keluar lagi roh berhenti di leher. Bacaannya yahuwa illallah, yuwa illallah, maka keluar lagi roh berhenti di muka. Bacaannya eha ilallah, maka lepas lagi roh berhenti di mata. Bacaannya ucapkanlah nyawa itu anugerah pergi dari badan. Wallahu a'lam. Pertanda makrifat itu sebanyak 6 hal para kanca misteri timur bumi, yaitu yang pertama, kelihatan zaman ciptanya keadaan jati berwarna hitam. Artinya ialah zaman yang keluar dari badan kita. Akan tetapi apabila salah pengertian dapat menjadi sesat karena penasaran. Kemudian yang kedua, melihat warna merah. Artinya masih dalam perbuatan samar. Kemudian yang ketiga, melihat warna kuning, artinya menggoda, menyamar sebagai yang sejati,
Dan jika tergesa-gesa, mata tertarik, masih juga berada dalam perbuatan salah, para kanca. Kemudian yang keempat, melihat warna seta, artinya cahaya putih. Kesemuanya telah berkumpul menjadi satu keadaan yang berkilauan tanpa bayangan dalam keadaan jati, sempurna terang, tidak kurang dalam pengertian bahwa itu bukan yang sesungguhnya yang diatur dalam keadaan jati. Ibaratnya sudah dekat dengan ajaran para waliullah, tetapi masih jauh belum sama dengan ajaran rasa gaib. Maka hendaklah mengamalkan seperti yang tersebut dalam isi badan secara keseluruhan. Seperti mengimani, artinya mempercayai. Yang dipercayai kodratnya, arti kodrat kuasa. Tauhid, artinya mengesakan, yakni berserah diri pada irodatnya. Arti irodat adalah kehendak. Makrifat, artinya telah bijaksana ilmunya. Islam artinya yang sudah selamat dalam keadaan jati, para kanca. Kemudian yang kelima, melihat warna sejati yang samar sifatnya. Itulah hakikat manunggal dalam keadaan jati, para kanca. Menjadi sebesar lada yang dihaluskan kembali pada suksmaku. Ibarat telah terang manunggalku pada keadaan yang maha mulia, yang tiada berbatas selama-lamanya. Hal itu dapat diwujudkan dalam gambar lingkaran sinamar ing warna. Kemudian yang keenam, kelengkapan ajaran para waliullah yang telah menerima anugerah Allah Ta'ala, ajaran yang masih dirahasiakan dan menjadi larangan para wali, menunjukkan tempat istana agung, hanya dibolehkan melalui petunjuknya, diterima dengan telinga kiri. Hal itu disertai bacaan Hu, artinya menyebut sirnya, nama batin pengganti nama Allah. Kemudian caranya berurutan supaya dapat sesuai dengan keterangan wirid yang menunjukkan adanya ajaran guru terdapat dalam wirid bab 5, sehingga tidak salah pemahamannya. Kemudian penjelasan mengenai seseorang murid yang tidak mengindahkan semua ajaran tersebut di atas akan mengakibatkan seperti di bawah ini: gila. Kemudian yang kedua, sakit ayan atau epilepsi. Kemudian yang ketiga, kadengdeng atau tebal telinga. Kemudian yang keempat, gendeng atau sinting. Kemudian yang lima, kodeng atau kacau pikiran, para kanca misteri timur. Kemudian dijelaskan ajaran guru satu persatu. Ilmu yang diajarkan bermacam-macam. Kesemuanya juga memperhatikan urutan sesuai sabda Tuhan yang Maha Suci yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran guru yang mengajarkan rasa ilmu tentang adanya zat dikutip dari dalil pertama, para kanca misteri timur. Kemudian yang kedua, ajaran guru yang menjelaskan rasa ilmu tentang zat dikutip dari dalil kedua. Kemudian yang ketiga, ajaran guru yang mengajarkan rasa ilmu keadaan zat dikutip dari dalil ketiga. Kemudian yang keempat, ajaran guru yang mengajarkan rasa ilmu tentang hakikat keadaan dikutip dari dalil keempat ayat pertama tentang susunan singgasana dalam Baitul Makmur. Dan ada juga dari ayat kedua tentang susunan singgasana dalam Baitul Muharram. Kadang-kadang ada pula dari ayat ketiga tentang susunan singgasana dalam Baitul Muqaddas. Kemudian yang kelima, ajaran guru yang mengajarkan rasa ilmu tentang keteguhan iman dengan pembukaan syahadat jati atau sasahidan. Maksudnya sama. Karena itu tingkat-tingkat ilmu tersebut
perlu disusun menjadi satu agar sama isinya, para kanca. Kecuali tingkatan-tingkatan ilmu talek dan ilmu fatah dan ilmu patah yang penyimpangannya adalah ilmu panitisan, harus mempertimbangkan waktu dan tempat. Arti ilmu talek adalah ilmu membuat keajaiban sebanyak 7 macam. Ilmu sepi, ilmu mu'in, ilmu mubin, ilmu ahyan, ilmu barayan, ilmu mahbud, ilmu ghaibul guyub. Semua itu hanya dipakai sebagai alat untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan keajaiban yang merupakan pertunjukan lahiriah saja. Sedangkan arti ilmu patah ialah ilmu sosorogan sebanyak 9 macam. Yang pertama ilmu makdum sarpin, yang kedua ilmu patariyah, yang ketiga ilmu sirasab, yang keempat ilmu karajek, yang kelima ilmu majalis, yang keenam ilmu patakuruhman, yang ketujuh ilmu supi, yang kedelapan ilmu kafi, yang kesembilan ilmu naksabadiyah, disebut juga naksabandiyatul haq, para kanca. Semua itu merupakan pengalaman kemalaikatan yang menjadi tanda kemampuan badan halus di dunia. Ilmu tersebut tidak cocok dengan rasa ilmu kesempurnaan, seumpama disatukan dengan tingkatan ilmu sejati. Apabila salah pengertian, orang yang menerimanya dapat mendatangkan penyangkalan. Penyangkalan mengakibatkan perbantahan, dan perbantahan itu disebabkan masih kekurangan. Kekurangan itu menyebabkan hati panas. Hati panas menimbulkan perbantahan dan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menimbulkan perebutan keunggulan ilmu yang mengakibatkan pertengkaran. Karena itu, para sarjana yang telah sempurna ilmunya tidak mau banyak pertanyaan, sebab hatinya tidak panas. Batinnya sudah menguasai segala ilmu. Seandainya ada yang berkeinginan membantahnya, harap mengalah. Jangan sampai ditanggapi agar tidak berantakan, yang akhirnya merugi. Apabila terpaksa harap berpura-pura mengaku masih kurang pengetahuannya. Seperti itu, para kanca Misteri Timur Bumi, dan kita akan melanjutkan membaca Serat Wiri Hidayat Jati dari Raden Ngabehi Ronggowarsito di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa klik subscribe yang belum subscribe, karena itu sangat membantu kita agar kita semangat membuat konten-konten selanjutnya, para kanca Misteri Timur Bumi. Dan jika dirasakan bermanfaat, share seluas-luasnya, para kanca Misteri Timur Bumi. Dan jika menurut para kanca Misteri Timur Bumi ada yang harus didiskusikan, silahkan diskusikan di kolom komentar dengan sopan, para kanca Misteri Timur Bumi. Kita akan melanjutkan di video-video selanjutnya membaca Serat Wirid Hidayat Jati. Dan akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Ahli Sandang Pangan Sarinane Sawangi.